Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah e-bisnis. Yang pertama, bagaimana kami dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis? Jawabannya, yang pertama dengan memahami pelanggan. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta memahami apa yang mereka anggap berharga. Yang kedua, menemukan peluang. Dengan mencari kebutuhan atau keinginan konsumen yang tidak terpenuhi di pangsa pasar, sehingga perusahaan mendapatkan peluang untuk meningkatkan nilai pelanggan. Yang ketiga, dengan selalu berinovasi, dengan menciptakan kebutuhan atau produk-produk yang baru dan berbeda. Yang keempat, dengan memberikan pelayanan cepat dan tanggap, serta mendengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian serta berikan tanggapan dan solusi yang baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa memasuki pasar produk layanan baru, menarik perhatian dan mengurangi risiko bisnis? Untuk memasuki pasar baru dan menarik perhatian, yang pertama kita bisa mengutamakan kualitas produk, yang kedua berikan harga yang sesuai, dan yang ketiga perluas jaringan distribusi barang. Dan untuk mengurangi risiko bisnis, maka kita bisa melakukan yang pertama, lakukan riset sebelum memulai bisnis. Yang kedua, jalankan bisnis sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Yang ketiga, carilah informasi mengenai kunci kesuksesan. Dan yang keempat, cari informasi tentang prospek bisnis tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas? Yang pertama, menambah produk atau layanan. Menambah produk atau layanan merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan profitabilitas. Namun, sebelum memutuskan untuk menambah produk, sebaiknya dilakukan riset terlebih dahulu dengan mencari tahu produk atau layanan apa yang paling disukai dan memiliki banyak permintaan oleh konsumen, sehingga tambahan produk atau layanan akan tetap laku serta meningkatkan pendapatan dan tidak akan mengalami kerugian. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Dengan meningkatkan nilai jual bisnis kepada pelanggan, maka pelanggan akan merasa mendapatkan nilai lebih jika membeli pada perusahaan. Yang ketiga, memperluas bidang industri. Contohnya, jika kita berhasil membangun bisnis penginapan atau hotel, maka kita dapat mengembangkan industri yang masih berhubungan dengan penginapan, seperti membangun kafe atau menyediakan agen perjalanan wisata. Yang keempat, mencari target konsumen baru. Untuk mencari target konsumen baru, kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Mengingat internet memiliki kemampuan yang cukup cepat, maka lebih mudah membidik konsumen melalui internet atau sosial media. Yang kelima, hindari kompetisi harga. Untuk meningkatkan profit, sebaiknya hindari persaingan atau kompetisi harga dengan mencari cara lain seperti mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang efektif. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita dapat mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif? Yang pertama, perusahaan melakukan strategi biaya yang memungkinkan untuk menawarkan produk pada harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua, dengan melakukan strategi diferensiasi produk sehingga pelanggan mempunyai persepsi tentang manfaat produk yang unik yang membenarkan harga tinggi. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hal itu akan membantu mengatasi tantangan bisnis saat ini? Langkah-langkah yang telah saya sebutkan pada poin sebelumnya tentunya dapat mengatasi tantangan bisnis karena perusahaan yang mampu mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan yang menjadi kompetisi inti akan mampu lebih efisien dan efektif dalam melakukan bisnis. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja intraorganisasi? Yang pertama, tetapkan SOP atau standar operasional prosedur yang jelas agar dapat menjadi acuan untuk karyawan melakukan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan kerja yang baik, berupa fasilitas kerja, suasana kerja, kenyamanan ruangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau training. Yang keempat, yakinkan karyawan bahwa mereka bisa dan berilah apresiasi. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara kita membuat visi perusahaan menjadi kenyataan? Visi organisasi ialah melihat ke masa depan. Pernyataan visi memberikan arah kemana perusahaan ingin pergi.
Dengan meningkatkan kinerja organisasi, maka secara langsung dapat lebih dekat mencapai visi perusahaan untuk menjadi nyata. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana kita dapat meningkatkan responsif untuk mengubah kondisi pasar? Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, responsif atau cepat tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, upgrade teknologi. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Dan yang kelima, evaluasi pencapaian target. Pada akhir video ini, saya akan membahas apa-apa saja yang saya dapatkan pada pertemuan kedua mata kuliah e-bisnis. Yang pertama, saya mengetahui apa itu e-bisnis. E-bisnis merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan TI atau teknologi informasi. Yang kedua, saya mengetahui siklus penerapan TI dalam bisnis. Yang ketiga, saya mengetahui apa saja aplikasi-aplikasi yang ada pada e-bisnis. Yang keempat, saya mengetahui mengapa harus menggunakan e-bisnis. Yang kelima, saya mengetahui positif dan negatif dari e-bisnis. Yang keenam, saya mengetahui faktor keberhasilan dari e-bisnis. Yang ketujuh, saya mengetahui faktor penyebab kegagalan dari e-bisnis. Yang kedelapan, saya mengetahui infrastruktur dari e-bisnis. Dan yang terakhir, saya mengetahui tentang e-commerce. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.